Perkenalkan, nama saya Melani Rahayu Saraswati, Stambuk A40118075, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perumusan formulasi kebijakan pendidikan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai formulasi kebijakan. Aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Peran perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung seberapa besar para peserta dapat memainkan perannya masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Dengan demikian, rumusan kebijakan adalah karya grup, baik grup yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra dan rivalnya. Mereka saling mengintervensi, saling melobi, bahkan saling mengadakan bargaining. Agar rumusan kebijakan menjadi baik, maka harus memenuhi kriteria, yaitu pertama, rumusan kebijakan tidak mendektekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti bahwa waktu, biaya, dan tenaga yang telah banyak dihabiskan tidak sekedar dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi saja. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai komponen formulasi kebijakan. Ada 3 komponen formulasi kebijakan. Komponen yang pertama yaitu tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang, guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Komponen yang kedua yaitu aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan, serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut sebagai pembuat kebijakan. Komponen yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu proses formulasi kebijakan pendidikan. Proses yang pertama yaitu proses perumusan masalah kebijakan. Mengidentifikasi problem yang akan dipecahkan, kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut, sehingga akan mempermudah dan menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Yang kedua, penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Proses yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Tahapan ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah, mengidentifikasi dan merumuskan alternatif, menilai alternatif, dan selanjutnya memilih alternatif. Proses yang terakhir yaitu pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Baik, itulah pemaparan materi mengenai perumusan formulasi kebijakan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.